Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena terlalu banyak yang telah Allah berikan, terlalu banyak yang telah kita nikmati, dan terlalu banyak kenikmatan yang kita rasakan. Jangan sampai karunia Allah kita pergunakan, namun rasa syukur kita jauh panggang daripada api. Mudah-mudahan bertambah usia kita, bertambah baik pula rasa syukur kita, karena kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian syukuri maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dari apa yang Allah titipkan karena rasa syukur yang selalu kita jaga. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada kisah seorang wanita mulia yang menyemarakkan sirah dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sejarah akan tinggal sejarah kalau seandainya yang tinggal hanya angka-angka dan cerita. Akan tetapi sejarah akan tetap hidup kalau kita ambil pelajaran dari kisah dan sejarah tersebut. Cerita tentang hijrah dari kecil kita sudah dengar. Bahkan berulang kali setiap tahun akan diulang. Akan tetapi ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari seorang wanita yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ketika beliau mendapatkan tugas mulia mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahandanya di Gua Thur, tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa seorang wanita hamil yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, hamil yang nantinya kelahirannya di kota Madinah, kota yang menjadi tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang iri dengan kaum muslimin, lalu mengatakan siapapun kaum muslimin yang datang ke kota Madinah maka wanita-wanitanya akan menjadi mandul. Namun ternyata lahirlah seorang laki-laki mulia dari kehamilan Asma binti Abu Bakar yang dinamai dengan Abdullah bin Zubair. Kisah seorang wanita hamil yang membawa makanan yang orang-orang Quraisy tidak akan pernah menyangka bahwasanya Asma turut ambil bagian dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena seorang wanita hamil tua, jangankan untuk mendaki gunung, mendaki bukit, untuk berjalan biasa saja mereka mungkin perlu tenaga lebih. Jangankan untuk memikirkan orang lain, untuk dirinya sendiri mungkin sudah berat. Namun Asma binti Abu Bakar mengajarkan kepada kita bahwasanya perjuangan tetaplah perjuangan. Maka keberanian Asma yang diwariskan kepada anak yang dikandungnya. Maka ini pesan khusus kepada para ibu. Pendidikan anak bukan dimulai ketika mereka sudah lahir saja. Ini pesan khusus kepada para ayah yang lagi menunggu kelahiran anaknya, atau yang mempersiapkan anak-anak untuk masa depannya. Pendidikan anak bukan dimulai ketika mereka sudah lahir. Kalau dalam ilmu keislamannya, pendidikan anak dimulai ketika seorang laki-laki ataupun wanita memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi real dan realitanya, pendidikan anak dimulai ketika anak sudah berada di kandungan ibu. Maka Asma mengajarkan kepada Abdullah bin Zubair
arti keberanian yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi beliau tunjukkan dengan realita dan kenyataan bagaimana seorang Asma berani menempuh bahaya untuk keselamatan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang lahir daripada rahim seorang wanita pemberani adalah anak-anak pemberani. Kalau anak-anak kita untuk ke WC di rumah saja pada waktu malam takut, maka bunyikanlah alarm kehati-hatian dalam diri kita. Sebab itu bukan hanya sekedar takut, tapi ini masalahnya adalah keberanian dalam menantang kehidupan. Kalau untuk yang sepele saja anak-anak kita takut, bagaimana mungkin mereka akan berani menantang kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan? Maka Asma binti Abu Bakar membuktikan bahwasanya keberanian diwarisi oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair. Maka kita dapati kisah yang luar biasa ketika Abdullah bin Zubair pada usia sebelum TK-nya, masih kecil, bermain-main dengan teman sebayanya. Lalu datanglah Umar bin Khattab, maka semua teman Abdullah bin Zubair berlarian karena takut kepada Umar. Yang berdiri hanya seorang Abdullah bin Zubair. Yang menarik perhatian Umar bin Khattab sambil mengatakan, "Kenapa engkau tidak lari wahai anakku?" Maka Abdullah bin Zubair menjawab, "Aku tidak punya salah kepadamu wahai Umar. Lalu kenapa aku mesti lari melihatmu?" Keberanian yang kita nampak juga dalam kehidupan Abdullah bin Zubair. Ketika ujian dalam sejarah Islam itu ada pada Hajjaj bin Yusuf, noda hitam dalam sejarah Islam. Walaupun berkaitan dengan Al-Quran, maka kita akan puji apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi berkaitan dengan darah para sahabat, maka ini merupakan satu noda hitam dalam sejarah Islam. Karena begitu mudahnya bagi seorang Hajjaj bin Yusuf menumpahkan darah sahabat-sahabat Nabi. Dan tersebutlah yang berani untuk melawan Hajjaj bin Yusuf dengan pasukannya yang begitu banyaknya adalah sebuah nama, yaitu Abdullah bin Zubair. Sehingga ketika akhir pertempuran Abdullah bin Zubair terkepung di kota Mekah, maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair adalah datang kepada ibunya Asma binti Abu Bakar yang sudah berumur 100 tahun dan sudah buta matanya. Lalu kemudian bertanya kepada sang ibu tentang kondisinya pada waktu itu. "Wahai ibu, besok aku akan berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf yang begitu berani menumpahkan darah sahabat Nabi." Umur Asma pada waktu itu 100 tahun. Maka sang ibu mengatakan dan bertanya kepada anaknya, "Apakah engkau yakin berada dalam kebenaran?" Maka sang anak mengatakan, "Aku sangat yakin wahai ibu." Maka keluarlah sebuah ungkapan dari seorang ibu pemberani, "Kalau engkau yakin benar, maka jangan pernah takut kepada siapapun dalam hidup." Maka kemudian Abdullah bin Zubair menyampaikan unek-uneknya lagi, "Wahai ibu, Hajjaj bin Yusuf punya kebiasaan terhadap musuhnya. Kalau musuhnya sudah mati, maka akan dikulitilah tubuh musuhnya tersebut, kulit daripada musuhnya tersebut." Maka kemudian keluarlah kata-kata dari sang ibu, "Kambing yang sudah mati tidak akan pernah merasakan sakit ketika dia dikuliti." Kalau bapak-bapak ikut ya waktu ibadah kurban, setelah sapi disembelih, setelah kambing disembelih, maka biasanya kita akan kuliti tubuh daripada sapi dan kambing tersebut, maka tidak pernah ada keluar suara kesakitan daripada hewan kurban yang kita sembelih. Maka itulah pesan sang ibu, seakan-akan dia mengatakan, "Wahai anakku, kalau seandainya engkau telah mati, telah wafat dibunuh oleh musuhmu, maka apapun yang dilakukan oleh musuhmu terhadap tubuhmu tidak akan pernah engkau rasakan kesakitan." Maka kemudian Abdullah bin Zubair
mendapatkan syahidnya di kota Mekah pada waktu itu karena dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Lalu datanglah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi kepada sang ibu yang bernama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Wahai ibu, langsung dipotong oleh Asma binti Abu Bakar, aku bukan ibumu, aku adalah ibu dari anak yang engkau bunuh. Lalu kemudian Asma binti Abu Bakar menunjukkan keberaniannya. Walaupun Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi datang dengan pasukan besar, tidak ada sekecil pun ketakutan yang ditunjukkan oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wajarlah, karena suami daripada Asma binti Abu Bakar adalah Zubair bin Awam, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wajarlah Asma binti Abu Bakar adalah suami yang digelari suaminya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud terjadi, maka Zubair menunjukkan bagaimana keberaniannya menghadapi musuh. Ketika juga perang Khandaq terjadi, maka Zubair menunjukkan ketika malam sebelum terjadinya perang Khandaq, lalu terdengar suara yang begitu keras seakan-akan musuh sudah datang, maka kemudian dialah yang pertama kali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat itu karena mengkhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah, karena Abdullah bin Zubair adalah cucu daripada Safiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Safiyah adalah anak dari Abdul Muttalib, wanita pemberani yang tercatat dalam sejarah bahwasanya dia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dan pada perang Khandaq, Safiyah termasuk wanita yang membunuh musuh Islam ketika dia masuk ke kota Mekah, dan pada waktu itu yang ada hanyalah wanita. Maka Safiyah menunjukkan bahwasanya dia juga adalah wanita pemberani. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, maka warisan-warisan seperti inilah yang patut untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau ayah ibu adalah warisan keilmuan, maka wariskanlah kepada anak nilai-nilai keilmuan. Bagaimana seorang ilmuwan mempertahankan izzahnya sebagai seorang ilmuwan yang tidak takluk dengan harta ketika diberikan kepadanya harta yang melimpah atau jabatan yang dijanjikan. Kalau seandainya sang ayah dan ibu adalah orang-orang yang mempunyai nilai-nilai mulia, maka camkanlah, wariskanlah nilai-nilai mulia itu kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita. Karena semua kita pasti mempunyai sifat-sifat mulia. Jangan hanya berhenti pada diri kita, tapi sampaikanlah terus kepada generasi-generasi setelah kita. Bagi para pendidik, maka kita bukan hanya pentransfer ilmu, hanya sekedar ungkapan kata-kata yang kita pindahkan, akan tetapi wariskanlah sesuatu yang ada pada diri ini. Karena orang-orang mulia hanya perlu sentuhan untuk tetap menjadi orang-orang mulia. Karena orang-orang mulia perlu dibentuk, bukan terjadi begitu saja. Maka berikanlah kemuliaan kepada anak-anak kita, tunjukkanlah kemuliaan kepada mereka supaya mereka mudah meniru. Dan kemudian jangan pernah lupa, tunjukkanlah bagaimana seharusnya menjadi orang mulia. Karena mata mereka terpaku pertama kali kepada ayah bundanya. Jangan sampai mereka mendapati kebohongan pertama berasal dari ayahnya, kebohongan pertama berasal dari ibunya. Dari situ dia belajar untuk sukses dalam kehidupan, maka perlu dengan kebohongan. Maka inilah di antara hal yang perlu kita jauhkan dalam pendidikan anak-anak kita.
Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.